Wih. Lu. Oke, kata belok sidik lah. Nah, halo Sobat RC Zigzag, selamat datang kembali di channel RC Zigzag. Oke, video kali ini kita mau mengcompare atau membandingkan dua RC yang sedang naik daun dengan waktu yang hampir bersamaan. RC apakah itu? Dari mana pabrikannya? Yaitu MJX Hypergo H12Y Plus dan juga MJX Hypergo H12P. Dan kedua RC ini sama-sama sedang naik daun dan sedang banyak digandrungi karena banyak dari segi penampilan atau segi elektrikalnya lebih banyak disukai untuk saat ini, dengan harga yang ya mungkin karena berbeda ya dari segi motor. Yang satu menggunakan motor FOC, Field Oriented Control, atau gerakannya lebih smooth, dan yang satunya belum, tetapi sama-sama dari pabrikan Angry Snail. Apakah perbedaannya signifikan dengan harga yang signifikan? Langsung saja mari kita akan mengulik dan menganalisa. Ataukah kedua RC ini worth it dengan harga segitu? Langsung saja mari kita hadirkan. Nah, ini dia dua RC yang sedang naik daun, sama-sama dengan skala 1:12 dan juga keluaran dari MJX. Di sebelah kiri saya ada MJX Hypergo H12Y Plus dan sebelah kanan saya ada MJX Hypergo H12P. Beberapa waktu yang lalu ini sedang naik daun, dan kemudian selang beberapa waktu, kira-kira yo nggak patio suwe lah, nggak terlalu lama, hadir MJX Hypergo H12P dengan tampilan kiblat berbeda ya masing-masing ya. Di sini mungkin lebih adventure. Mungkin kalau sobat RC adventure banyak menjumpai model seperti ini ya, karena semi tubular. Dan yang satunya ada model seperti Dakar, bentukan lebih ke speed dan juga performanya lebih mengarah ke rally. Nah, mungkin bisa dikatakan ini RC rally ya. Apa keunggulan, apa perbedaan, apakah ada banyak kesamaan? Karena dengan tempo waktu yang begitu dekat, langsung saja mari kita ulik dari bagian luar dulu, dari bagian bodi, kemudian bagian mungkin aksesoris atau perintilan-perintilan yang menempel pada kedua RC ini. Selanjutnya kita lihat bagian jeruan atau bagian dalamnya. Oke, dari sebelah kiri dulu, karena ini mungkin kakaknya, ini adiknya ya, karena keluar ini lebih dulu. Dari sebentar, kita singkirkan dulu. Singkirkan, jangan, ini sedang naik daun, ojo disingkir ke. Minggir sih. Nah ini kalau H12Y Plus sama-sama dengan kabin terbuka dengan H12P. Di sini mendapatkan, kalau sobat RC beli satu set baru, mendapatkan ban serep ya, bukan sekedar di sini di bagian belakang yang aksesoris menempel ketika kita bermain, tetapi kita juga mendapatkan 4 piece lagi, 1 set roda, tetapi dengan rasio atau diameter velg dan roda velg dan ban berbeda. Ukuran ada 2 varian ya, tergantung sobat RC mau pilih pakai yang mana. Dan di sini sudah ada beberapa part yang sudah di-upgrade, termasuk dari winch. Sebetulnya dari H12Y Plus sudah memfasilitasi dudukan untuk part winch. Kita memakai winch mini di bagian depan, tinggal kita belikan saja, kemudian kita pasang, termasuk dengan ESC. Nah, di sini part yang sudah di-upgrade adalah bagian winch plus ESC bagian belakang dimasukkan ke dalam. Sebentar, coba kita angkat. Nah,
lebih terpampang. Nuwun sewu. Di sini letak ESC dari Winch. Jadi sebetulnya ini box dari receiver kita peruntukkan sebagai ESC Winch, dan kemudian untuk receiver sendiri masuk ke dalam wadah baterai atau box baterai, karena dari panjang baterai dan juga boxnya itu ada sisa ruang, dan kita masukkan ruang sisa tersebut untuk receiver. Masih cukup terakomodir karena baterai hanya seukuran berapa ini, coba kita hitung ya. Sebelumnya kita sudah pernah review ini di video yang ini. Nah, nggak apa-apa, coba kita ukur kembali. Baterai di ukuran 6,5 cm dan panjang baterai box atau wadah baterai di 11. Nah, 11 berarti sisa 5 cm, cukup untuk mengakomodir receiver. Mungkin langsung kita bandingkan saja ya, agar tidak terlalu lama, tidak terlalu bertele-tele. Hanya mungkin perlu ditambahkan nanti info, karena ini semua bukan model pabrik, model keluaran dari pabrikan asli. Ada beberapa part yang sudah dirubah atau di-upgrade atau ditingkatkan. Dari segi panjang, monggo. Nah, dari segi panjang kedua RC ini sama di angka, kita ukur. Wheelbase nya ada di 230 mm, sedangkan di MJX H12P ada di 230 mm sama. Jadi untuk wheelbase kedua RC ini sama. Untuk tinggi dari si MJX H12Y Plus di 170 mm, sedangkan di H12P kurang lebih sama di 170. Lanjut untuk panjang, ada perbedaan karena coba kita lihat, ben sobat RC bisa melihat bedanya. Kita temukan dari sisi depan, ketemu sisi depan simetris, wheelbase dengan wheelbase, as roda dengan as roda. Dari depan, bumper depan H12Y Plus sejajar dengan bumper depan H12P. Dan untuk bagian belakang, nah nih, tuh toh ada sisanya. Nah, di sini ya mungkin karena bentuk modelnya juga lebih panjang, sama-sama dengan ban serep atau ban cadangan di bagian belakang, tetapi untuk H12P dengan bentuk lebih tercover ya. Untuk ban cadangannya menjadikan bodi dari RC H12P lebih panjang, selisih kurang lebih 3-4 cm, 3-4 cm. Tetapi untuk tampilan bodi, wah, lebih aerodinamis yang H12P. Oh iya ding, H12P betul. Dari depan sampai belakang full warna, sama-sama hard body tetapi plastik hard body ya. Dan untuk yang H12Y Plus metal alloy, hanya bagian kap mesin yang dari bahan plastik. Tetapi untuk bagian kap mesin ini dong bisa dibuka, tetapi kosong. Langsung ditampilkan dengan tower shock dari H12Y Plus. Langsung dipampangkan dengan tower shock H12Y Plus. Dan untuk kap mesin sendiri untuk H12P tidak bisa dibuka. Dari tampilan depan terdapat fog lamp dan juga lampu sein. Di H12P ada fog lamp di bagian atas atau di bagian kabin, di dalam kabin, dan juga di sini ada lampu atau fog lamp. Tentunya ini hidup. Coba nanti kita hidupkan ya, lebih menarik atau bisa bervariasi. Coba nanti kita hidupkan. Nah, sekedar info, ini RC sudah diuji coba kedua RC ini. Untuk H12P bisa sobat RC saksikan di channel Om Ewa, membahas dari unboxing, kemudian membongkar sampai part-part bagian dalam hingga gear
gear servo, gearbox seperti itu, langsung saja saksikan di channel Om Ewa. Dan tentunya coba nanti kita uji coba besok pas mabar ya, coba kita pakai ini. Selanjutnya, oh ya, satu info lagi di H12P kemarin, info dari Om Ewa mendapatkan trouble, masalah di receiver H12P. Untuk sistematis pembukaan bodi sama set. Nah, menggunakan sistem magnet di bagian depan 2 titik sama-sama, tetapi H12 sudah hilang satu ini ya. Tetapi apabila ada 2 tentunya kuat. Nek 1, oh, kalau 2 ya kuat. Iya. Dan untuk bagian belakang menggunakan model seperti engsel bisa dikatakan. Kemudian dari depan sampai belakang sasis, bentukan sasis sama, warna chrome juga. Kemudian gearbox kotak juga sama, box receiver sama. Kemudian oh ini bentukan dari, kalau bentukan sih, oh ya bentukan dari ESC. Tetapi sama-sama di 40 ampere. Dari si MJX H12P menggunakan Angry Snail, motor BL 3650 3500 kV. Kemudian dari MJX H12Y Plus juga sama 3500 kV BL 3650, tapi sudah sistem FOC, Field Oriented Control, tentu lebih smooth yang H12Y Plus. Apakah bisa disilangkan? Tentunya bisa. Tetapi catatan lagi, 2 motor ini atau 2 kit RC ini hanya support baterai 2S. Kalau mau upgrade ya pakai 3S ya dirubah, diganti. Kemudian rujuk ke bagian belakang secara wait. Dari depan sampai belakang sama, shock breaker sama, model sama. Tetapi untuk H12P apabila Sobat RC menambah winch agak repot, susah mencari celah. Ini kalau ini dicowak yo. Kalau ini dicowak berarti lampu realistik lampnya pindah atau hilang. Masuk winchnya nih kayak ini di bawah. Nah di bawah nggak seru. Agak susah apabila kita menambahkan winch ini ya, karena ini juga diperuntukkan untuk rally, gawe off-road adventure. Mungkin ada Sobat RC yang sudah mempunyai kit ini dan juga sudah menambahkan winch. Bisa share link, apabila upload YouTube bisa share link YouTube aja, ditambah di kolom komentar. Kemudian bagian servo sama-sama menggunakan dari produk Angry Snail 20 kilo, sudah waterproof lo. Sebelum dolanan nih. Iya. Kemudian sasis sama, sasis khas dari MJX, lurus dari depan, agak melengkung melebar keluar, lurus ke belakang, kemudian melengkung ke dalam lagi. Sama, 2 kit RC ini bisa dikatakan kitnya sama. Apa bisa kita rubah atau kita ganti, kita tukar dari bodi ya? Kemungkinan sama, tetapi perlu bukan banyak sih, ada PR karena ada kabel yang kabel yang kabel yang terhubung di sini. Kita lepas atau kita rubah model pelepasan agar bisa dibongkar pasang juga. Nah, di sini dari Om Ewa sudah merubah yang sebelumnya lurus dari bodi sampai kit ketemu masuk ke dalam receiver, lurus tanpa sambungan jalur putus. Nah, jadi apabila sudah kita klem menggunakan kabel tis tentu agak repot. Nah, di sini Om Ewa sudah merubah menggunakan, nah seperti ini kurang lebih gambarannya, dan kabel-kabel jadi lebih praktis apabila kita ingin maintenance atau melepas bodi. Selanjutnya sama-sama menggunakan baterai, di baterai sama. Baterai ini baterainya nggak tahu kemana, tapi
Nanti kita akan coba menggunakan LiPo 7,4 volt 1600 mAh. Jadi nanti kita pindahkan pinjam terlebih dahulu receiver dari si MJX H12Y Plus ke MJX HyperGo H12P. Receivernya mana? Contohnya tadi yang kita bahas rusak, serungkap iki receiver lah. Piye toki. Nah, up. Dan ini tadi kabel extension, kabel tambahan dari body menuju ke receiver pasang. Ini receiver dari si MJX H12P yang sudah tidak bisa connect dengan remote alias ambiar. Apakah ini terjadi juga? Mungkin ya 1 banding berapa kasus bisa dikatakan ini cuman feeling ya, namanya juga produk, tentu ada yang kurang perfect sesuai planning ya. Untuk di H12P receiver aman, sudah masuk air juga, full body, dan ini juga sudah dites oleh Om Ewa. Alhasil dari si MJX H12P receiver rungkat. Wah, udah. Nanti kita coba pinjam. Untuk membuka receiver sendiri cukup effort. Om Ewa saja sampai 7 hari 7 malam. Untuk merek, mereknya lupa. Coba kita angkat ya. Kita lepas receiver dari si H12P. Untuk sama merek dari receivernya, merek nomornya R4B, tetapi ini udah ya mungkin bukan yang terbaik saat produksi, lalu masuk ke RC ini dan jatuh ke tangan Om Ewa. Yo rusak sisan, ya wes wassalam. Nah ini mungkin nanti kita akan menggunakan receiver ini. Kita masukkan channel 1. Kemarin kita sudah bahas ini, jadi kita singkirkan terlebih dahulu, tapi tentu nanti kita akan coba juga sekalian. Masuk ke belakang. Nah, sebelum kita coba RC ini, kita lihat remote-nya. Remote dengan bentukan yang hampir mirip kebalik. Nah, kan saya sampai terbalik. Ini punyanya H12P, ini punyanya H12Y Plus. Bentukan sama, persis plek ketiplek. Sisi kanan, depan, kiri, belakang, bawah podo wae. Tetapi hanya bagian tombol di sini lebih tinggi, punyanya H12P, sedangkan untuk H12Y Plus lebih pendek. Bukan perbedaan yang signifikan, tetapi ya ada perbedaan. 4 channel sama, ada steering trim, turtle trim, steering dual rate, dan juga turtle dual rate. Bukaan steering bisa kita adjustable, bisa kita atur mau buka sedikit atau banyak. Kemudian pergerakan maju mundur juga sama. Dan untuk channel 3 untuk tombol realistic lamp, tombol 4 untuk winch untuk MJX HyperGo H12Y Plus, tetapi untuk MJX HyperGo H12P buat apa ya? Apa naiki kosong channel 4 untuk atas bawahnya. Kalau di H12P kan buat winch. Nek gue ya nanti sobat RC bisa tentukan sendiri buat apa. Mungkin winchnya di atas, jadi ketika ada tikungan aman ya. RC rally untuk adventure ya boleh boleh saja. Coba kita hidupkan. Oh ya, untuk tombol power tadi kita lupa, tombol power H12P ada di bagian skid plate samping gearbox bagian dalam. Coba kita pencet ya.
Nah, terus on, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, terus untuk oh iya, sing lagi bahas power tekan BB biasa. Untuk power di MJX H12Y Plus ada di bawah, skid plate bagian bawah. Lanjut kita coba. Kita coba dulu. Kita coba satu roda motor yang bukan FOC dari MJX, dari Angry Snail. Kita coba sesemut apa atau sepelan apa. Untuk servo sama, untuk servo feelnya sama ya, karena mereknya juga sama, Angry Snail 20 kilo. Kita coba paling pelan, tambah wih, api. Di sini sobat RC bisa saksikan tidak ada ketika melaju pelan, tidak ada sendat-sendat, dut, smooth. Tuh. Ya mau mirip dengan FOC tetapi lebih smooth. Nah, coba kita tambah dua ban langsung, tambah duk, bumper sudah jaduk. Lo wah, nah yo ini yo cuman mau tak pindah tok. Lo bisa dhuwur apik ngene. Artikulasi dari H12P ini cukup tinggi di wah ini podo karo kurang lebih 14 atau 15, berarti 150 mm atau 15 cm. Oh ya, tadi lupa kita membahas bagian bawahnya. Sebelum kita coba lampunya dulu. 1 2 3. Wih, ala-ala strobo. 4. Oke, berarti ada 4 mode. 1 2 3 4, mati. Untuk bagian belakang 1 2 3 4, mati. Ya, cukup menarik untuk modul lampu dari MJX Hypergo H12P. Jadi untuk tampilan bodi, bentar kita matikan dulu. Nah, ini ketika kita mau mematikan atau menghidupkan RC ini, ya buka sih. Nah, udah. Untuk MJX Hypergo H12Y Plus, kesimpulannya dari tampilan bodi lebih berwarna, lebih banyak variasi warna dengan kombinasi atau tabrakan warna ya. Dari tubularnya, frame-nya berwarna biru, tetapi ini bahan plastik, sama sebetulnya dengan tubular dari H12P, hanya saja ini berwarna hitam dan ini berwarna biru. Mungkin diameternya juga sama. Selanjutnya untuk bagian interior cukup detail, jok model ala-ala racing, kemudian ada setir, tidak ada persneling, tidak ada pedal gas atau pedal kopling, kemudian spion juga tidak ada. Untuk bodi dari depan sampai belakang sangat aerodinamis. Jadi bagian belakang seperti ada sayap ya, seperti ada spoiler. Mungkin ini fungsinya untuk ketika melaju angin lebih efisien atau lebih maksimal. Ini juga dari bagian atas gambar kuda dan bagian samping sponsor dengan stiker yang sudah menyatu dengan bodi. Bagian depan hanya tertulis Ford Performance. Bagian samping belakang untuk pengait sama ukuran dari lebih besar dari MJX Hypergo H12P. Kalau di sini kan di atas, kemudian di bodi juga ada engsel variasi mati, kemudian di sini lebih besar
lebih menonjol. Mungkin si driver masuk lompat ke dalam kabin modelnya. Tentunya bodi sudah lisens, makanya ini mirip dengan aslinya, atau bisa dikatakan ini Baja 1000. Welele. Ini bodi dari Bronco R1000 atau Baja 1000, dan tentunya sudah lisens, makanya detail dari bodi ini sangat menyerupai dari bentukan aslinya. Dari stiker, bentuk, dan juga warna mirip ya karena lisens. Selanjutnya di sini juga ada angka 2069, bendera USA, dan juga logo Ford. Selanjutnya bagian bawah, dari bagian bawah sama-sama menggunakan gardan portal dari bahan plastik, link steering alloy, kemudian link servo plastik, horn servo juga plastik, skid pad plastik bentukan sama, kemudian untuk kopel CVD dari bahan metal, 4 link upper link, bottom link, depan belakang juga sudah metal. Lanjut apalagi ya, oh ya, untuk dalaman gearbox dari RC ini juga sama dengan H12Y plus, gear pinion saja untuk bagian motor yang metal, tetapi untuk gear penggerak lainnya dari bahan plastik. Servo gear metal atau kuningan ya, mungkin karena warnanya kuning juga. Untuk ban sini dan sini sama-sama bedlock. Ini pakai ini bedlock. Oh, ban dari MJX Hypergo H12P juga sudah bedlock. Kemudian untuk bagian dalaman, bagian dari gear knuckle-nya bongkar sekalian. Buka weh. Untuk model knuckle-nya juga sudah CVD sama dengan MJX Hypergo H12P. Nah, sudah kita buka, gearnya metal. Wow, bekas masuk air dan belum di maintenance. Dan mungkin nanti akan kita grease ulang, tentunya untuk memperpanjang usia gear. Itulah fungsinya maintenance. Tentunya sudah bearing, full bearing juga di MJX kedua kit ini, kedua RC ini sudah menggunakan full bearing. Lanjut, oh untuk COG-nya hampir lupa, center of gravity. Sebentar apa hilang siji. Kita coba ambil tengah. Oh, berat belakang. Center of gravity-nya condong lebih berat belakang dikarenakan nanti ini juga ada baterai, tambah ban serep, dan juga bentukan dari bodi ini juga lebih besar di belakang. ISC cenderung agak ke belakang. Di bagian depan diberatkan dengan gearbox, motor, servo, dan juga bodinya lebih ringan. Untuk center of gravity-nya sekalian di MJX H12Y plus. Juga sama agak berat belakang meskipun bodinya lebih kecil, tetapi untuk bentukan kit kedua RC ini sama, podo. Box receiver box, baterai, dan juga ban serep ada di bagian belakang. Tetapi kitanya berat ini ya di bagian bodi ya. Tetapi ini tidak begitu banyak beban di bagian bodi. Ada ketambahan winch ya, seperti itu. Kita coba, mungkin sobat RC yang baru nonton video ini, kita coba sekalian performa dari MJX Hypergo H12Y plus. Kita pindahkan lagi receivernya, kita pasang. Dan sedikit informasi, jadi untuk kabel soket untuk motor ya, bukan dari motor, kita letakkan di luar bodi agar lebih efisien ketika mengganti baterai ini habis. Dan untuk baterai winch yang jarang dipakai, kita masukkan ke dalam box baterai, tetapi saat ini kan tidak dipakai, jadi kita masukkan saja. Tutup, jelek, terus on, remote on. Dikarenakan motornya sama dan receivernya sama, kita bisa menggunakan ini remote dari MJX H12P. Contoh,
Connect, matikan, hidupkan. Oke, kita matikan dulu, hidupkan. Loh, toh hidup. Nah, kita pakai dari H12Y+. Masuk. Steering trim, atur. Rodanya. Coba satu dulu, ini menggunakan sistem FOC, Field Oriented Control. Smooth sepelan mungkin. Apakah sama dengan H12P tadi? Loh, maju. Jadi untuk sepersekian detik apabila tidak digunakan maka akan lost signal. Loh, cinta ini. Oh alah, itu pencet. Nah, ini kita coba lagi. Kita menggunakan otomatis. Pelan sih pelan. Dah, ini paling pelan. Oke, tambah nah. Seperti saya bilang barusan atau tadi, bumper udah nabrak. Foto belok sidik lah. Nah, sama ya dengan H12P tadi. Kurang lebih artikulasinya mencapai 150 mm atau 15 cm. Untuk realistic lamp-nya bentar, tancapkan dulu. Tadi belum ditancap. Realistic lamp ini channel 3. Masuk. Hidup. 1 2 3. 1 2 3. Mati. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sobat RC mau oh ternyata di sini. 1 2 3. 1 2 3. Belakangnya 1 2 3. 1 2 3. Mati. Nah, jadi seperti itu sobat RC, perbandingan kedua RC ini, kedua RC yang sedang FYP dari brand MJX, H12P dan juga H12Y+. Bentukan bodi menurut saya pribadi lebih suka yang ini karena sudah bisa menggunakan winch. Untuk ini perlu ini ya, menganalisa lebih detail untuk ditaruh di mana untuk winch. Selanjutnya untuk sistem bagian elektrikal tentu lebih bagus ini karena sudah menggunakan sistem FOC, Field Oriented Control. Tetapi untuk feel-nya kurang lebih hampir sama dengan feel smoothnya pergerakan merayap atau untuk crawler merayap di bebatuan, di tanah. Ini lebih dapat. Tentu ini sudah cukup. Untuk part-part lain jangan khawatir, untuk sobat RC bisa dibuka atau di teror saja, langsung diimportir mainan. Di situ sudah ada part-part dari MJX baik H12P atau H12Y+, karena dari kitnya juga sama, gearbox, motor
lainnya sama, hanya saja bagian bodi yang berbeda, yaitu juga sistem pemasaran. Remote pun juga sama, masih menggunakan baterai A2, modelnya sama. Jadi jangan khawatir, langsung saja mungkin sobat RC yang mempunyai budget lebih, tapi ini untuk di skala 1/12 tentunya sudah worth it karena sudah menggunakan sistem FOC, bodi juga sudah metal alloy. Mungkin sekian video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kacau. Oke, bantu sih. Sampai.